Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan cara untuk membuat kurva TGA dan DTA dalam analisis thermal. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Excel. Di Excel ini ada data-data awal untuk kita membuat kurva. Yang pertama ada suhu dan ada massa. Nah, nanti kita akan dikasih data suhu dan massa dalam miligram ya. Nah, tapi kita harus ubah dulu masa ini ke dalam persen. Gimana caranya? Kenapa kita harus ubah dulu ke dalam persen? Karena kita butuh itu untuk membuat kurva TGA itu sebagai fungsi suhu, tapi masanya itu dalam persen ya. Jadi kita ubah dulu. Gimana caranya? Gampang aja. Kita bagi masa yang ini dengan masa awal, lalu kita kali 100. Nah, kalau sudah, kita langsung otomatiskan saja ke bawah dengan klik 2 kali ya. Kalau udah hitam tanda panahnya, langsung klik 2 kali, nanti akan otomatis ke bawah. Nah, kemudian kita copy data suhu yang awal. Kita masuk ke origin. Nah, di sumbu X ini adalah data temperatur. Kita tulis temperatur. Berarti di sumbunya ini adalah massa dalam persen. Kita copy juga masanya. Nah, kalau udah, kita langsung plotkan sumbu X dan Y ini. Plot line, kemudian yang lain. Nah, kalau udah dapet, kita atur dulu ketebalannya jadi 2. Nah, perbesar dulu. Nah, oke. Agar kurvanya dalam frame, atur skalanya agar garis itu mendekati sumbu X dan Y. Kita klik kanan, kemudian scale. Pada bagian vertikal kita ubah menjadi -2. Horizontal kita ubah menjadi 24. Kita klik OK. Nah, jadi dia mendekati sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik analisis, kemudian matematik, terus diferensiat, open dialog. Nah, kalau udah, kita klik OK aja. Nah, nanti kita akan muncul data baru yang sudah dikunci ya, data baru di sini nih, yang C nih. Kita hapus aja satu ST-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memplotkan lagi kurva antara temperatur dengan derivatif yang pertama. Dengan nih, kita plotkan line. Nah, kita haluskan garisnya dengan cara klik analisis, signal processing, smooth, open dialog. Nah, kita ubah pada bagian metodenya yang pertama. Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Nah, nanti di sini kita akan dapat data baru smooth ya di sini. Kita ubah aja smoothnya menjadi derivatif. Kita hapus 5 PTS-nya. Nah, kita akan plotkan antara temperatur dengan derivatif yang baru ini ya. Temperatur dengan derivatif. Nah, oke, kita plotkan lagi line. Nah,
klik kanan pada frame. Ini. Oke. Title and format. Pada bagian bottom kita ubah major text-nya menjadi none, minor text-nya juga menjadi none. Bagian yang left-nya juga sama. Major text-nya kita ubah menjadi none dan minor text-nya kita ubah menjadi none. Kemudian oke. Nah, kita klik kanan untuk mengukur scale-nya. Pada bagian horizontal, kita ubah menjadi 15. Oke, nah. Kita udah dapat kurva derivatifnya ya. Lalu kita akan memplotkan antara kurva DTA dan derivatifnya. Gimana caranya? Kita klik data temperatur, massa, dan derivatifnya. Kita klik double Y. Nah, ini ya kurva derivatifnya. Kita agar tidak terlalu besar, kita di pojok kiri bawah. Nah, kita yang lain ini. Oke. Kita ubah ketebalannya. Ketebalannya kita ubah menjadi 2. Ini juga kita ubah menjadi 2. Kita perbesar aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menentukan berat penurunan dari setiap berat seberapa banyak massa ini turun gitu dari sini ke sini, dari setiap penurunan itu berapa besar penurunannya. Gampang, kita caranya klik ini, kita klik, tarik garis ke sini. Nah, ini kan udah mulai turun nih. Kita tarik garis lagi. Nah, di sebelah sini juga udah mulai turun. Kita tarik garis lagi. Ya. Turun lagi, kita tarik garis. Kemudian yang di sebelah sini. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Kita ubah warnanya ya biar beda. Langsung kita apply itu. Oke, nah. Kita baca setiap garisnya ini untuk menentukan besar nilainya ya dengan screen reader. Kita tempatkan pada garis. Bisa ya? Oke. Nah, Y-nya itu 100,17. Kita tulis 100,17%. Kita baca juga yang kedua, garis yang kedua. (97,19). Garis yang kedua sebesar 97,19%. Nah, untuk menentukan berapa besar penurunannya, kita tinggal selisih antara garis pertama dengan garis kedua. Kita hitung 100,17 dikurangi dengan 97,19 sebesar 2,98. Ini kita hapus aja, yang ini kita juga hapus. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama ya. Cari dulu garis yang ini kemudian
selisihkan, yang ini juga sama. Nah, setelah dapat semua penurunannya, kita bisa menentukan nih dari kurva derivatif ini, apakah dia eksotermik atau endotermik, seperti itu. Kalau dia ke bawah berarti dia artinya eksotermik kalau tidak salah. Kalau ke atas dia endotermik. Nah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.